Halo Sobat IT, kalian pasti udah pernah dengar ajakan Pak Wapres Gibran. Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda. Supaya kita anak muda jauh lebih aktif pakai AI. Tapi apa sih maksudnya? Hari ini kita akan bahas tuntas dari bonus demografi, AI di sekolah, sampai gimana AI bisa mempercepat kemajuan bangsa kita. So, langsung saja kita masuk ke videonya. Let's go! Indonesia itu lagi dapat bonus demografi, yaitu jumlah usia produktif kita 15-64 tahun lagi jauh lebih tinggi dan banyak dibanding yang tua. Prediksinya, memang puncaknya nanti akan sampai di tahun 2030-an. Nah, ini peluang emas. Tapi, peluang ini bisa sia-sia kalau kita nggak siap. Nah, kenapa AI penting? Karena dunia kerja kita ini udah berubah, teman-teman. Banyak pekerjaan manual digantikan mesin. Banyak hal-hal baru di luar sana. Kalau skill anak muda Indonesia stagnan, kita bisa kalah loh. Kita bisa kalah saing di kancah global. Di berbagai forum, Mas Gibran bilang bahwa AI adalah solusi. Solusi untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas nasional. Apalagi buat UMKM, pendidikan, ataupun bahkan birokrasi di Indonesia. Jadi kalau kita mau maksimalin bonus demografi, jawabannya bukan lawan AI, tapi berteman dengan AI. Apakah AI cocok diterapkan di sekolah? Jawabanku sih tentu bisa cocok, bisa tidak. Tapi harus hati-hati. Pak Gibran bilang sendiri pas ke SMA Bunda Mulia bahwa AI harus dipakai buat hal-hal positif. Contoh kayak buat nulis pidato, bikin lagu, atau mungkin simulasi bisnis. Tapi tetap AI nggak boleh dipakai buat nyontek, apalagi buat males-malesan belajar. Karena yang tetap penting di sekolah kita adalah logical thinking, problem solving, dan bahkan karakter building. Apalagi di negara maju kayak misalkan Korea Selatan, AI bahkan udah dipakai untuk bantu guru-guru di sana melakukan yang disebut dengan personalized learning. Di mana personalized learning ini, anak-anak akan belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka sendiri. Indonesia bisa kayak gitu nggak? Bisa aja, tapi tetap harus pelan-pelan. Jangan lupa teman-teman, Indonesia itu luas banget. Untuk pemerataan kesejahteraan, negara wajib membangun infrastruktur IT di seluruh pelosok Indonesia. Apalagi kalau kita mau punya AI sendiri, maka kita pasti butuh banyak teknologi di sana. Kayak GPU, CPU, TPU, dan lain-lain. Banyak banget yang harus disiapin. Indonesia udah siap belum? We don't know. Sekarang, pertanyaan yang lebih besar, mau nggak bangsa kita jadi hebat di era AI? Atau kita cuma jadi penonton aja? Nah, ini contoh konkret gimana AI bisa jadi senjata rahasia kita. Pertama, di dunia pendidikan, AI bisa bantu evaluasi kemampuan siswa itu secara real time. Dengan contoh kita kasih feedback instan, AI bisa bikin pembelajaran yang cukup adaptif. Bayangin, semua anak di Indonesia itu bisa belajar dengan cara yang paling cocok buat mereka. Kedua, di sektor pemerintahan. Bayangin, ngurus izin usaha itu dalam hitungan menit. Gak usah berbulan-bulan.
Bahkan AI bisa potong jalur birokrasi dan bikin semuanya transparan buat publik. Atau buat pertanian, AI bisa buat prediksi loh kapan cuaca ekstrim, kapan rekomendasi pola tanaman, dan dengan semua itu, petani kita bisa panen lebih banyak loh. Tapi tetap, AI itu tools atau alat. Kita harus tetap banyak melakukan research dan tujuannya bukan jadi budak AI. Dan tentunya ada harga yang harus dibayar. Kalau kita lambat, kita cuma akan jadi pasar buat AI, apalagi pasar-pasar AI luar negeri. Tapi kalau kita kreatif, kita bisa jadi pionir dan punya pemilik teknologi di masa depan. Nah, kata Pak Gibran, yang kreatif dan punya hati nggak akan tergantikan oleh mesin. Tapi tetap, aku mau tambahin sedikit di sana. Yang terlambat, mungkin akan dilibas oleh mesin. Ngomongin AI dan prompting, saya sendiri nggak cuma belajar dari teori aja, saya juga berusaha untuk hidup di dalamnya. Beberapa waktu lalu, saya diminta membantu sebuah organisasi, baik itu pemerintahan ataupun swasta di Indonesia, untuk bisa sharing knowledge terkait dengan gimana caranya meningkatkan efisiensi kerja dengan AI. Awalnya, mereka ragu, prompt itu apa sih? Ngetik doang ke ChatGPT gitu. Tapi setelah saya tunjukkan, dengan prompt yang tepat, kita bisa bantu misal tim keuangan untuk membuat analisis laporan dengan cepat, yang biasanya makan waktu berhari-hari, jadi cuma beberapa menit bisa selesai. Kita juga bisa bantu tim HR buat nyusun draft kebijakan, bantu tim pelatihan mereka bikin modul-modul edukatif, dan perencanaan-perencanaan pelatihan. Bagi saya, ini bukan cuma soal AI menjawab sesuatu. Ini soal kita yang tahu cara bertanya. Karena AI secanggih apapun, kalau kita nggak tahu cara komunikasi dengannya, ya hasilnya juga bakal biasa-biasa aja. Dan dari pengalaman itu saya yakin banget bahwa prompting itu bukan cuma skill baru. Ini itu bahasa masa depan. Siapa yang bisa ngomong pakai bahasa ini? Dia yang bakal punya kuasa di era AI. Jadi, ajakan Pak Wapres Gibran itu clear teman-teman, bahwa AI itu tools masa depan. Siapa yang adaptif, dia yang menang. Gimana menurut teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda. Thanks sudah nonton teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian mau lihat konten sejenis seperti ini di Inixindo Jogja. Untuk kalian yang mau belajar memanfaatkan AI dan mempelajari dunia IT lebih mendalam, mampir ke Edupax, platform belajar IT dan teknologi paling lengkap di Indonesia, yang diampu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun dalam dunia IT, agar kamu tidak tergantikan oleh AI. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out. Bye-bye. Inixindo Jogja.